Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maisarah dengan NIM 2007404038 dari kelas A2 mata kuliah jurnalistik prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berita deep reporting dan apa itu berita investigasi dan perbedaan antara keduanya. Yang pertama, saya akan bahas apa itu berita deep reporting. Jadi, berita deep reporting ialah segala sesuatu yang membuat pembaca tahu mengenai seluruh aspek yang terjadi pada sebuah subjek dari kepastian informasi yang diberikan, termasuk latar belakang dan atmosfernya. Deep reporting atau pelaporan mendalam adalah segala sesuatu yang membuat para pembaca tahu mengenai seluruh aspek-aspek yang terjadi pada subjek dari kepastian informasi yang telah diberikan. Bisa dibilang adalah sebuah teknik peliputan dan pelaporan dalam konteks jurnalistik sebagai pelaporan yang bersifat mendalam atau mengungkapkan. Deep reporting ini sangat penting karena deep reporting ini akan memberikan gambaran tentang why, yang artinya mengapa. Jadi, mengapa peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu berkembang, dan mengapa peristiwa itu tidak mudah untuk diselesaikan. Dan deep reporting menggambarkan bagaimana solusi yang harus dilakukan atau how, dan deep reporting juga menggambarkan bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Deep reporting lengkap dengan kompleksnya. Deep reporting punya tujuan. Yang pertama, mengungkapkan latar belakang sebuah peristiwa sehingga diharapkan dengan mengungkapkan latar belakang itu masyarakat atau khalayak media menjadi tahu akar penyebab dari sebuah kejadian. Akar penyebabnya dari segala masalah. Dari semua masalah latar belakang inilah akan membahas sebab-sebab atau faktor-faktor sebuah berita terjadi. Jadi, deep reporting ini harus memenuhi 5 unsur 5W 1H. Namun, lebih menonjolnya yaitu how dan why, bagaimana dan mengapa. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa atau kejadian secara lengkap sehingga masyarakat tidak berpikir hitam putih lagi. Masyarakat tidak sekadar menyalahkan dan tidak sekedar menentukan siapa yang salah di situ dan siapa yang benar di situ. Tetapi deep reporting memberikan gambaran yang dibilang lebih lengkap, konfensif. Itu dalam konteks bagaimana sebuah peristiwa itu memberikan wawasan yang luas. Karena dalam reporting akan dilihat dari banyak aspek sehingga sebuah kejadian atau sebuah fenomena yang cukup monumental itu akan dilihat dari banyak sisi sehingga tidak bisa melihat nanti tentang sumber-sumber masalah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa. Kemudian bagaimana kira-kira solusi yang bisa dilakukan, tentunya dari tinjauan berbagai perspektif. Untuk memberikan solusi karena banyak sebuah peristiwa yang terjadi tetapi hanya sebatas informatif, memberikan wawasan dan memberikan gambaran tentang kejadian itu, tetapi tidak sedikit memberikan yang disampaikan tidak selesai sampai kira-kira solusinya apa gitu, kira-kira alternatif yang bisa diambil dari masalah itu apa, dan setelah itu apa. Tidak banyak berita yang menggambarkan semacam hal itu. Maka deep reporting mengambil posisi di sana dari sebuah kejadian, dari sebuah peristiwa itu akan dicarikan solusinya bagaimana. Mari kita lihat contoh daripada berita deep reporting. Yang pertama seperti berita kebakaran, berita mudik lebaran, berita gurita bisnis keluarga Soeharto kembalikan hak penjalan dan kembalikan hak penjalan kaki. Dari 4 itu adalah contoh berita deep reporting. Mari kita simak apa itu berita investigasi. Jadi, berita investigasi tidak memenuhi unsur yang telah saya sebutkan tadi. Berita investigasi ini berupa laporan penyelidikan. Maksudnya,
telah lama namun diangkat kembali. Belum menemukan titik temunya yang mana masih ditutupi atau investigasi ini seperti kasus pembunuhan. Siapa yang membunuh si A? Jadi, investigasi ini awalnya bersifat rahasia. Bukan beritanya yang bersifat rahasia, tetapi oknum-oknumnya yang bersifat rahasia. Investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigasi atau sebuah penelusuran panjang yang mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Investigasi merupakan penulisan terhadap sesuatu yang bersifat rahasia. Jadi, berdasarkan pengertian berita investigasi, itu adalah bentuk jurnalisme saat seseorang wartawan mendalami sebuah penyelidikan satu topik yang menarik. Misalnya nih, adalah berita yang melibatkan kejahatan, korupsi, politik, atau kesalahan dalam sebuah perusahaan. Wartawan investigasi mencoba mendapatkan kebenaran yang tidak jelas, samar, atau tidak pasti. Topik-topik investigasi mereka mengukur moralitas benar atau salah dengan pembuktian tak memihak yang didapatkan melalui riset. Bukan sekedar menolak kesepakatan, tetapi menyatakan apakah sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan moral atau tidak. Seperti kasus Sambo Yosua yang kemarin. Masih ada kejanggalan dan beritanya masih ditutupi dengan kerahasiaan. Contoh berita investigasi itu seperti yang kita lihat sekarang, yang seperti produksi minyak goreng curah oplosan, waspada penjual terasi dengan bahan terlarang, samber berbahaya ayam dan udang busuk gitu. Jadi dari kedua berita investigasi ini ada berita di reporting dan investigasi ini ada dua perbedaan. Jadi perbedaan deep reporting dan investigasi, salah satu hal yang membedakan antara deep reporting dan investigasi, deep reporting adalah ada atau tidaknya hipotesis sebagai berpendapat bahwa dalam batasan tertentu investigasi reporting adalah fase kelanjutan dari in-depth reporting. Sebagai sebuah pelaporan jurnalistik, investigasi memiliki unsur kemendalaman. Berita yang ditulis wartawan investigasi yang disusun secara mendalam. Deep reporting menjadi salah satu cara alat bagaimana investigasi diliput akhir dari sebuah cerita, diliput dan ditulis. Jadi salah satu hal yang banyak membedakan antara deep reporting dan investigasi adalah ada atau tidaknya hipotesis dalam penelusuran tersebut. Jadi begitulah kira-kiranya berita investigasi dan berita reporting dan perbedaan antara keduanya. Saya Maisarah undur pamit ini. Demikianlah, selamat belajar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!